Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbianti dengan NIM C1F025113. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau UTS dari pengantar MK Ekonomi Islam. Bisa dipotong kan? Baiklah, di sini saya akan membacakan soal pertama. Jelaskan secara komprehensif konsep world view atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi dipandang sebagai ibadah kepada Allah, bukan sekadar mencari uang. Semua aturan dan tujuannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau disebut falah. Ada beberapa prinsip penting dalam pandangan hidup ekonomi Islam. Pertama, tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, khalifah, manusia hanya pengelola yang harus bertanggung jawab dan adil. Yang ketiga, tazkiyah, yaitu menjaga agar harta dan jiwa tetap bersih melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, keadilan. Islam menolak riba, penipuan, dan ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir, maslahah, semua kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi setiap banyak orang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan dan kepuasan duniawi, ekonomi Islam menekankan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah. Jadi, inti dari ekonomi Islam bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana mencari rezeki yang halal, adil, dan membawa kebaikan bagi semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal nomor 2. Yaitu uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai ibadah dan amanah dari Allah. Tujuannya bukan sekedar kaya, tapi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ada beberapa prinsip utama yang membedakannya dari sistem kapitalis dan sosialis. Yang pertama, kepemilikan harta terbatas oleh syariat. Harta milik Allah, manusia hanya pengelola. Contohnya, boleh punya usaha tapi harus halal, tidak boleh dari riba atau penipuan. Yang kedua, larangan riba dan eksploitasi. Islam menolak bunga dan transaksi yang merugikan. Contohnya, bank syariah pakai sistem bagi hasil, bukan bunga seperti di sistem kapitalis. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan sosial. Islam mewajibkan zakat, infak, dan sedekah agar harta tidak menumpuk di satu pihak. Yang keempat, ekonomi sebagai ibadah. Mencari rezeki harus halal, jujur, dan memberi manfaat bagi orang lain. Yang kelima, tujuan akhirat adalah falah, yakni kesejahteraan dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. Adapun soal yang ketiga, yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Jawabannya yaitu ekonomi Islam lahir sejak zaman Rasulullah SAW di Madinah dengan dasar keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Sistem ini berkembang pesat pada masa khalifah dan dinasti Islam dengan pengelolaan zakat dan perdagangannya yang adil. Setelah masa kejayaan Islam berakhir, sistem ekonomi Islam sempat hilang dan digantikan oleh sistem Barat. Namun di abad ke-20, ekonomi Islam bangkit kembali dengan berdirinya bank dan lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Kini ekonomi Islam terus berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagai sistem yang adil, halal, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal yang keempat. Bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan ekonomi masih sederhana karena fokus utama beliau adalah menstabilkan pemerintah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar mengelola Baitul Mal dengan jujur dan membagikan harta secara merata kepada umat Islam. Tanpa membeda-bedakan status sosial, beliau menekankan keadilan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, Khalifah Umar bin Khattab mengembangkan sistem ekonomi Islam menjadi lebih teratur dan maju. Beliau membentuk lembaga Baitul Mal yang tetap menetapkan gaji bagi pegawai negara serta mengatur pajak. Untuk
untuk mensejahterakan rakyat. Umar juga membangun irigasi pasar dan bantuan sosial bagi fakir miskin. Kedua khalifah ini sama-sama mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam. Abu Bakar menegaskan keadilan dalam pembagian harta dan kejujuran dalam amanah. Umar menegakkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Adapun soal yang terakhir yaitu, menurut Anda bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoris dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Potensi ekonomi Islam di Indonesia sangat besar. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam sudah kuat dalam kehidupan masyarakat. Secara teoritis, ekonomi Islam memiliki konsep keadilan, keseimbangan, dan larangan riba yang bisa menjadi solusi atas masalah ekonomi modern seperti kesenjangan sosial dan krisis moral. Kita bisa lihat contohnya di Indonesia, yaitu bank syariah dan keuangan syariah tumbuh pesat terutama setelah berdirinya Bank Syariah Indonesia ataupun disebut dengan BSI. Banyak masyarakat mulai memilih produk halal dan berbasis syariah seperti investasi, reksadana syariah, asuransi syariah, dan UMKM halal. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam punya daya tarik besar karena dianggap lebih adil dan etis. Namun ada juga tantangan besar yang dihadapi. Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang sistem ekonomi Islam dan sebagian menganggapnya sama saja dengan ekonomi konvensional. Selain itu, dukungan regulasi dan sumber daya manusia yang benar-benar memahami ekonomi syariah juga masih terbatas. Sekian, itulah jawaban dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.